Selamat datang di MA 2151 Simulasi dan Komputasi Matematika bersama saya Prita Etriana Putri. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai beberapa teknik simulasi. Pada kesempatan ini yang akan kita pelajari adalah tiga teknik simulasi untuk sistem dinamik, yaitu metode Euler, Runge-Kutta 2, dan juga Runge-Kutta 4. Nah, kita mulai dengan metode Euler. Jadi, teknik-teknik simulasi ini yang akan kita pelajari ini memang untuk melihat ya atau mengestimasi ya solusi dari permasalahan-permasalahan atau pemodelan ya yang sudah kita lakukan pada bab-bab sebelumnya. Contohnya dalam hal ini kita akan pelajari pada bab 2 ya sudah kita pelajari pada bab 2 mengenai pertumbuhan ya, pemodelan untuk pertumbuhan populasi. Nah, di sini misalkan saya memiliki rasio pertumbuhannya adalah 0,1 di sini, lalu populasi awalnya adalah 100 dan pertumbuhannya ketika T ini dihitung dengan formula rasio pertumbuhannya dikali dengan populasi sebelumnya. Ya, atau kita bisa menuliskannya sebagai population T minus delta T. Sedangkan populasi saat T-nya sendiri itu bisa kita hitung dengan populasi sebelumnya atau population T minus delta T ditambah dengan growth kali dengan delta T. Ya. Nah, ini sebenarnya tiada lain adalah ini ya, kita menghitung populasi. Ya, populasi setelahnya adalah populasi saat itu ditambah dengan, nah ini ya, growth-nya itu adalah ya P aksen T kali delta T ya. Jadi kita bisa menghitung juga dengan cara seperti ini. Kalau yang sebelumnya kita menghitung dengan populasi sebelumnya, kalau yang ini kita menghitung populasi setelahnya dengan melakukan estimasinya dengan cara menambahkan atau menjumlahkan populasi saat T ditambah dengan turunannya atau P aksen T dikali dengan delta T ya. Bagaimana cara menyelesaikan atau menghitung atau mengestimasi ya PT plus delta T ini dengan menggunakan metode Euler. Baik, jadi dengan informasi yang tadi sudah disebutkan, maka kita akan mencoba untuk mencari ya, atau mengestimasi nilai dari P1 dengan metode Euler. Jadi ini adalah informasi yang tadi sudah disebutkan ya. Nah, kemudian di sini misalkan delta T-nya adalah 8. Nah, kita ingin mengestimasi nilai P1 ya, dalam hal ini adalah P8 karena delta T-nya adalah 8. Jadi dari informasi yang sudah kita punya, mungkin kita sederhanakan. Kita punya P0-nya adalah 100. Kemudian kita juga punya delta T-nya sama dengan 8 ya. Kemudian kita juga tahu yang ditanya adalah P8, berarti kita ingin mengetahui kondisi ketika T-nya sama dengan 8 ya. Nah, ketika T-nya sama dengan 8, sebenarnya kita punya T minus delta T-nya ini nilainya sama dengan berapa? Sama dengan 0 ya, dia 8 dikurangi 8, jadi kita punya 0. Sehingga ketika kita ingin menghitung P aksen ya, P aksen 0, ini sama dengan 0,1. Jadi P aksen 0-nya ini sebenarnya apa? P aksen 0 ini adalah menunjukkan P aksen dari T minus delta T ya. Adalah P aksen 0 dan ini adalah 0,1 dikali dengan 100 ya. Dikali dengan P0-nya, jadi dikali dengan 100. Nah, jadi dari sini kita punya nilainya adalah 10.
Nah, jadi 10 ini menunjukkan apa? 10 ini dia menunjukkan kemiringan ya, atau gradien. Kemiringan garis singgung pada kurva PT ya, pada kurva PT, di mana di titik karena koordinat X-nya menunjukkan waktu, berarti kita punya 0, dan nilai P0-nya yaitu 100. Nah, jadi kita punya informasi bahwa P aksen ya, P aksen 0-nya ini adalah nilainya 10. Nah, dari sini kita akan menghitung si P1-nya ini ya. Nah, jadi akan dihitung nilai P1. Tapi P1 ini kita melakukan estimasi. Nah, ini sebenarnya tiada lain adalah nilai populasi sebelumnya, yaitu kita punya P0 ditambah dengan perubahan ya. Perubahan yang merupakan yaitu hasil estimasinya dalam P. Nah, itu adalah P aksen 0 dikali dengan delta T. Ya. P aksen 0-nya tambah dengan delta T. Nah, jadi ini dilihatnya dari sini ya. Nah, ini. Dari sini ya. Ups, ini T-nya kurang. Oke. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa si populasi saat T, atau dalam hal ini 8 ya, ini adalah populasi T minus delta T, di mana di sini kita tahu adalah T minus delta T adalah 0, berarti P0, ditambah growth T-nya yaitu apa? Yaitu 0,1 ya. 0,1 dikali dengan populasi T minus delta T. Jadi growth T-nya itu yang mana? Yang ini ya. Yang ini kita punya yang nilainya 10 dikali dengan delta T. Ya, jadi si informasi estimasi P1 ini didapat dari ini ya, sebenarnya hubungannya dengan ini. Nah, dari sini nih. Bisa dibandingkan ya, seperti itu. Nah, jadi seperti yang tadi saya katakan, saya punya ini adalah 100 tambah 10, delta T-nya berapa? 8 ya. Jadi saya punya di sini nilainya adalah 180. Oke, jadi secara metode Euler ini kita dapat bahwa si P1-nya atau populasi ya, nilai populasinya ini adalah 180 ketika T-nya sama dengan 8. Oke, nah di sini kita lihat bagaimana dengan secara analitiknya ya. Secara analitik ini bagaimana? Secara analitik sebenarnya solusi ya untuk ini ya, kita sudah pelajari di bab 2. Secara analitik ini solusinya seharusnya kita punya PT ini sama dengan 100 ya, dimana 100 ini adalah P0 ya, P0 pangkat 0,1 adalah growth rate-nya dikali dengan T. Nah, seharusnya solusi analitiknya seperti ini, sehingga ketika kita menghitung P8 yang kita dapatkan ini kurang lebih adalah 223 ya. Nah, jadi ini adalah kondisi secara analitik ketika kita ingin menghitung ini ya, mencari nilai populasinya ketika T-nya sama dengan 8. Jadi kita perhatikan yang mana, yaitu nilai yang kedua ini ya. Secara Euler 80, secara Euler kita dapat nilai 180, secara analitik kita dapat nilainya adalah 223. Nah, ini ya berbeda. Oke. Nah,
Jadi di sini adalah grafik yang menunjukkan perbedaan ya antara perhitungan populasi yang sebenarnya yang memang dihitung dengan menggunakan yang ini ya. Nah, yang ini ya. Yang ini kita dapat 223 adalah nilai yang sebenarnya, dan yang satu lagi yang satu lagi adalah dengan menggunakan metode Euler. Jadi di sini yang perlu kita lihat adalah kalau menggunakan metode Euler kita fokus pada satu titik ya, untuk yang Euler ya. Jadi ini dia hanya mempertimbangkan satu titik, yaitu pada titik 0,100 tadi ya. Jadi lalu dari titik tersebut kita tarik garis ya, tarik garis lurus seperti ini. Nah, ini adalah hasil dari Euler-nya itu ya. Nah, tarik garis lurus, nah kita dapat hasilnya adalah 180. Nah, di sini memang terlihat ya bahwa masih ada jarak ya antara hasil yang aslinya, solusi analitiknya, dan juga hasil dari simulasinya. Nah, itu yang merupakan hasil dari Euler. Nah, jadi untuk algoritma metode Euler ini sendiri adalah sebagai berikut ya. Jadi pertama kita masukkan T-nya itu adalah T0, kemudian PT0-nya adalah P0, kemudian kita meng-assign panjang simulasinya ya, atau lama simulasinya, kemudian selama T-nya ini kurang dari lama simulasinya, maka kita lakukan hal berikut ya. Nah, ini tiada lain adalah persamaan beda untuk menghitung populasi saat T. Nah, ini adalah latihan. Misalkan Anda diberikan ini ya, persamaan diferensial dp dt sama dengan 10 tambah p per 5. Dan di sini maksudnya pt ini per 5, dan dengan P0-nya adalah 500. Delta T-nya adalah 0,1. Sekarang Anda coba hitung berapa dp dt-nya pada saat T-nya sama dengan 0. Dan setelah Anda mendapatkan ini, estimasi nilai P1 ya, estimasi nilai P1 dengan menggunakan metode Euler. Nah, untuk metode algoritma Euler yang ini, sebenarnya seperti yang kita sudah lihat ya sebelumnya, memiliki galat yang sebenarnya cukup besar ya, cukup besar. Nah, oleh karena itu, galat yang cukup besar ini terjadi karena terjadinya akumulasi ya delta T kepada T, sehingga errornya bisa meningkat. Tapi kita memiliki salah satu cara atau suatu cara untuk meminimalkan error tersebut. Caranya adalah bagaimana? Yaitu dengan melakukan perubahan ya, merevisi si metode Euler yang awal. Nah, bagaimana cara merevisinya? Nah, untuk melakukan atau untuk mendapatkan ya, untuk memperoleh galat yang lebih kecil, ini bisa kita manipulasikan dengan cara menghitung waktu ya, waktu ke n-nya ini dengan cara stick pada T0-nya ya, tetap pada fix T0-nya ditambah dengan n kali delta T. Ya, seperti yang sudah pernah saya bahas di galat komputasi pada bab 5, galat ini bisa kita perkecil dengan cara mengalikan, justru mengalikannya, melakukan perkalian daripada melakukan penjumlahan. Jadi di sini kita kalikan n-nya dengan delta T ditambah dengan T0. Ya, di sini pada algoritma ini yang membuat beda dengan metode Euler yang sebelumnya ini adalah
ini ya, kalau di Euler ini T-nya ini dia akan bertambah terus ya, karena dia ditambah dengan delta T lagi, ditambah dengan delta T lagi. Tapi kalau di ini, kalau di versi revisinya, yang mereka lakukan adalah tetap mendefinisikan Tn, di mana Tn-nya itu adalah Tn0 ditambah dengan N kali delta T. Ya, dengan cara seperti ini, perubahan seperti ini, maka bisa meminimalkan galat atau errornya ya. Nah, dari ketiga teknik simulasi yang akan kita pelajari, yang satunya sudah kita pelajari ya, metode Euler, yang akan kita pelajari yang lainnya adalah Runge-Kutta. Ini sebenarnya metode Euler ini memiliki waktu eksekusi yang paling cepat ya. Jadi ibaratnya hanya menghitung satu ya, jadi menghitung P aksen nolnya saja, dan sudah bisa kita peroleh estimasi P1-nya. Tapi sayangnya estimasi yang dilakukan oleh metode ini tidak akurat ya dibandingkan dengan teknik yang kedua teknik yang lainnya. Error dalam metode Euler ini sebenarnya dapat direduksi dengan menggunakan delta T yang lebih kecil. Jadi kalau misalkan tadi delta T-nya adalah 8, maka kita bisa menguranginya menjadi 4 atau menjadi 2 begitu ya. Jadi semakin kecil delta T-nya, maka hasil errornya juga akan semakin kecil, sehingga hasil yang kita peroleh pun mendapatkan nilai yang lebih akurat. Sayangnya dengan metode dengan memperkecil delta T artinya apa? Artinya akan banyak langkah ya yang perlu dilakukan, dan langkah yang banyak ini akan mempengaruhi waktu komputasinya. Jadi waktu komputasinya bisa lebih lambat ya. Jadi walaupun kita bisa mendapatkan hasil yang lebih akurat, tapi waktu komputasinya lebih lama. Dan itu tidak kita inginkan ya. Nah, jadi salah satu teknik yang lebih baik daripada metode Euler ini adalah Runge-Kutta 2. Misalkan Ftn, Pn ini menotasikan dp/dt pada langkah ke n ya. Jadi laju pertumbuhannya pada langkah ke n. Nah, di sini sebenarnya fungsinya apa sih? Fungsinya ini bisa ya kita lihat seperti yang Euler tadi, salah satu contohnya ya. Jadi misalkan dp/dt sama dengan 0,1 kali P, atau misalkan kalau di sini Tn berarti kita gunakan waktunya adalah langkah ke n. Jadi kita bisa menggunakan algoritma pada metode Euler yang direvisi. Nah, metode Euler menggunakan ini ya, fungsi ini yang sama dengan gradien garis singgung di Tn-1, Pn-1 untuk memperoleh estimasi. Nah ini ya, Tn-nya ini adalah yang didefinisikan pada algoritma metode Euler yang direvisi, dan Pn-nya adalah ini ya. Sebenarnya Pn-nya ini masih sama ya seperti algoritma Euler yang original, yang awal ya, tapi di sini digunakan yang revisinya, bedanya hanya situ saja. Metode Runge-Kutta menggunakan gradien garis yang menghubungkan Tn-1, Pn-1 ke Tn, Pn. Ya, bukan gradien garis singgung Tn-1, Pn-1. Jadi di sini metode Runge-Kutta ini dia tidak kalau misalkan yang Euler ini kan ada di titik tersebut ditarik garis gradiennya, atau maaf, ditarik garis singgungnya, kemudian dilihat gradiennya. Nah, kalau misalkan Runge-Kutta ini justru dia memilih ya, pilih titik Tn-1, Pn-1 dan Tn, Pn. Ya. Setelah ditarik kedua garis tersebut, maka akan didapat si nilai gradiennya.
Nah, cuman di sini ada ambigu ya. Ambigunya itu yang mana? Ambigunya ini adalah bagaimana cara kita mencari nilai PN-nya ya. Justru kan yang kita ingin cari itu adalah PN-nya. Gitu. Tapi di sini dikatakan bahwa justru salah satu titiknya adalah TN, PN. Nah, bagaimana cara mencari PN ketika kita memang justru ingin mencarinya, tapi di metode ini malah kita akan menggunakan PN. Nah, di sini PN yang digunakan ini adalah hasil estimasi dari metode Euler. Ya, jadi PN yang ini yang kita hitung di sini adalah nilai yang kita dapatkan dengan menggunakan metode Euler. Nah, itu adalah strategi dari teknik Runge-Kutta 2. Nah, sekarang kita ingin melihat apa perbedaan metode yang digunakan pada metode Euler dan juga Runge-Kutta 2. Jadi dua grafik ini sebenarnya saya tidak membandingkan hasilnya, tapi ingin menunjukkan perbedaan metodenya. Jadi untuk yang metode Euler ini yang kita gunakan adalah hanya satu titik ini saja, ya, satu titik ini. Kemudian dari satu titik ini ditarik garis ininya, garis singgungnya. Kemudian dari garis singgungnya ini nanti kita akan mendapatkan nilai P1-nya. Dalam hal ini 180. Ingat bahwa ketika kita menggunakan metode Euler, PN-nya adalah populasi sebelumnya ditambah dengan P aksen 0 kali dengan delta T ya. Jadi kita mendapatkan nilai ini. Sedangkan untuk yang Runge-Kutta 2 ini idenya adalah kita memilih dua titik. Yang pertama adalah titik yang ini, ya, titik PN 0,PN0-nya dalam hal ini 0,100 dan juga titik ini ya, titik 8 karena kita memilih delta T-nya 8, P1 dalam hal ini 223 ya. Jadi menggunakan nilai yang aslinya ya, nilai hasil dari analitiknya. Maka kita dari kedua titik ini lalu disambungkan ya, ditarik, baru dihitung gradiennya. Nah, di sini memang yaitu tadi seperti yang saya katakan sebelumnya, justru kita ingin mencari nilai 223 ini, tapi dalam gambar ini masih menggunakan nilai yang ini ya, nilai 223, nilai yang seharusnya. Nah, pada algoritma Runge-Kutta ini yang digunakan di sini adalah PN-nya ini adalah hasil dari estimasi menggunakan metode Euler. Nah, ini adalah algoritma Runge-Kutta 2. Nah, misalkan FTN-1, PN-1 ini menunjukkan laju pertumbuhannya ketika pada saat N-1. Kita akan assign T0 sama PN0-nya, kemudian jumlah langkahnya di sini. Nah, untuk langkah N ini dari 1 sampai number of steps ini yang kita lakukan adalah ya ini ya, Tn sama dengan T0 plus N kali delta T. Ini seperti yang sudah kita sepakati bersama untuk menghitung waktunya. Dan YN. Nah, YN ini adalah PN-1 tambah F kali fungsi F Tn-1, Pn-1 kali delta T. Nah, ini adalah tiada lain adalah nilai prediksi atau estimasi dengan menggunakan metode Euler. Ya, dengan menggunakan metode Euler. Kemudian kita hitung PN, di mana PN-nya ini adalah PN-1 ditambah 0,5 kali F Tn-1, Pn-1 tambah F Tn, Yn ya. Jadi Yn-nya itu menggunakan informasi yang ada di sini kali delta T. Nah, jadi disinilah biasanya untuk nilai Yn ini kita sebut sebagai prediktornya dan Pn-nya ini sebagai korektornya. Makanya Runge-Kutta 2 ini biasa dikenal sebagai
Euler's predictor corrector method, ya, atau metode prediksi prediktor korektor, ya. Nah, ini adalah hasil dari simulasi dengan menggunakan Runge-Kutta 2, ya. Yang warna hitam ini menunjukkan hasil yang aslinya. Nah, yang warna biru ini menunjukkan langkah yang kita dapatkan dari Runge-Kutta 2. Tapi di sini kita dapatkan adalah 8,212. Sedangkan untuk menggunakan predicted, di mana di sini artinya kita hanya menggunakan metode Euler saja, ini kita dapatnya 8,180, ya. Jadi dengan corrected kita bisa mendapatkan hasil yang lebih dekat dengan yang aslinya. Nah, itu yang kita pelajari dari Runge-Kutta 2. Bagaimana dengan galat dari Runge-Kutta 2? Nah, untuk galatnya ini juga lebih kecil lah yang kita dapatkan dibanding dengan menggunakan metode Euler. Jadi bisa kita lihat di sini ketika delta T-nya adalah 1, ini ya, jadi kita ingin mengestimasi nilai P100 dan galat relatifnya dengan mengubah delta T-nya. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi di sini kita lihat bahwa didapatkan bahwa nilai estimasi, ya, untuk T-nya 100 ini adalah ini, beraneka ragam. Dan untuk galat relatifnya ternyata cuman beda seperempatnya, ya. Jadi dari sini kalau misalkan kita turunkan setengahnya, kita bisa mendapatkan seperempatnya. Maksudnya seperempat lebih baik daripada yang pertama, daripada delta T-nya 1. Ketika 0,25, ya, diperkecil lagi delta T-nya, kita bisa mendapatkan error seperempatnya dari sebelumnya, ya, seperempat lebih baik. Jadi sehingga kita bisa menggunakan Runge-Kutta 2 untuk galat yang lebih baik, ya, galat yang lebih kecil daripada menggunakan metode Euler. Nah, bagaimana dengan Runge-Kutta 4, ya? Dengan namanya saja sudah terbayang bahwa harusnya lebih baik, ya, daripada Runge-Kutta 2. Nah, Runge-Kutta 4 ini sebenarnya menggunakan metode yang mirip, ya, dengan Runge-Kutta 2. Tapi di sini kita menggunakan ada namanya 4, ya, 4 estimasi dari delta P-nya. 4 estimasi delta P-nya ini merupakan bobot yang akan kita pakai untuk menghitung populasi, ya, untuk menghitung populasi berikutnya. Nah, apa itu 4, ya, keempat estimasi ini adalah apa? Jadi yang pertama ini, estimasi yang pertama ini tiada lain adalah, ya, nah ini, ya, sudah formula yang dari tadi sudah keluar. Kita sebut do, ya, do satunya ini adalah FTN-1, PN-1 kali delta T. Di mana FTN-1, PN-1-nya ini adalah laju perubahan dari populasinya pada saat pada langkah N-1, ya, sama seperti sebelumnya. Nah, jadi di sini do 1 ini apa, ya, 80, ya. Nah, di sini ada contoh, ya, ada contohnya. Misalkan di sini kita peroleh do 1-nya adalah 80. Nah, kemudian estimasi yang keduanya ini didapatkan dengan cara menghitung kemiringan di titik apa? Nah, di titik tengah, ya, di titik tengah antara Tn-1, Pn-1 dan Tn-1 plus delta T, Pn-1 plus 21, ya. Jadi titik tengah, ya, kemiringan di titik tengahnya yaitu antara Tn-1, Pn-1 dan Tn-1 plus delta T, Pn-1 plus delta T. Di mana titik tengahnya itu adalah, ya ini, ya, titik tengahnya. Nah,
Jadi kemiringannya itu adalah apa ya? Berarti sebenarnya kita hanya sama seperti formula yang sebelumnya, hanya saja fungsi yang ada di dalamnya adalah fungsi pada titik ini. Ya, jadi tinggal copy paste aja. Seperti ini. Kali delta T. Jadi kita dapat nanti hasilnya seperti ini untuk estimasi kedua. Berikutnya juga untuk ketiga dan keempat melakukan hal yang sama ya. Jadi menghitung kemiringan atau gradiennya di titik Tn-1, Pn-1 plus Tn-1 plus delta T, Pn-1 Tn-1 plus delta T, Pn-1 plus 22 ya, 22. Jadi kita akan mendapatkan nanti nilainya seperti ini ya. Jadi ini sebenarnya yang di dalam F-nya ini hanya copy paste dari yang sini nih, yang Anda masukkan ke sini. Pun estimasi keempat juga sama ya. Jadi kita nanti akan mendapatkan hasil seperti ini. Ini untuk 23-nya itu yang garis biru ya. Maaf, yang ini ya, yang ini, dan 24-nya ini adalah yang ini ya, titik-titik yang ini. Ini kebetulan berhimpit, yang ini ada di sini 24-nya. Nah, jadi Runge-Kutta ini menggunakan keempat estimasi ini, 21, 22, 23, 24. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Nah, untuk menghitung PN-nya ini kita hitung dengan cara PN-1 ditambah dengan 21 ditambah dengan 222 tambah 223 tambah 24 per 6. Ya, jadi ini adalah si nilai 21 sampai 24-nya. Nah, nanti dengan perhitungan seperti ini, maka kita akan mendapatkan ini ya, mendapatkan nilai PN-nya atau dalam hal ini P8-nya, P1-nya ya, P1-nya dengan menghitung dengan cara seperti ini. Ya, jadi di sini adalah cara untuk menggunakan Runge-Kutta 4. Di sini yang tadi saya katakan bobot itu adalah ini ya, jadi kita memiliki bobot di sini ya, dengan menggunakan si estimasi si 21, 22, 23, 24-nya. Nah, seperti ini. Jadi dengan cara yang seperti itu, maka algoritma Runge-Kutta 4 ini bisa kita tulis seperti ini ya. Pertama, FTN-1 PN-1-nya yaitu tadi ya, menunjukkan laju perubahan pada langkah N-1. Kemudian kita menginisiasi TN0 dan PN0. Kemudian menginisiasi jumlah langkahnya. Nah, dari 1 sampai jumlah langkah tersebut kita lakukan hal ini ya. Jadi hanya menghitung saja TN-nya 21 sampai 24-nya, kemudian PN-nya adalah ini tadi ya. PN-1 tambah 21 plus 222 tambah 223 tambah 24 dibagi dengan 6. Nah, begitu caranya kita memperoleh hasil dari menggunakan ini ya, hasil dari simulasi dengan menggunakan berbagai teknik. Ada teknik apa tadi, metode Euler, ada juga Runge-Kutta 2 dan juga Runge-Kutta 4 ya. Semoga Anda bisa mendapatkan ini ya, ilmu dari sini, dan bisa Anda coba nanti jika tertarik untuk melakukan simulasi dengan teknik-teknik yang sudah diberikan pada slide ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi pada video berikutnya.